bergerak dengan sangat nyaman. Mundurin kursi, lompat ke tempat tidur aja. Wah, gitu, chef's kiss banget. Theodosius, astaga. Yo, what's up guys, so welcome back to Best Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, Beat Setup Flex is back. Ini episode kita yang kedua setelah kemarin episode pertama. Seru banget, thank you semua buat teman-teman yang udah join. Dan juga mohon maaf kalau memang kita nggak bisa nampilin ke semua submission guys, karena ya emang waktu yang terbatas dan juga kita pengen selalu nunjukin kasih yang sharing yang terbaik lah buat kalian. Tapi kita juga lagi pikirin nih gimana caranya kita bisa nampilin nanti semua submission kalian dalam satu platform. Mungkin kita bisa bikin satu Instagram atau mungkin kita bikin satu website. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari inspirasi soal setup yang keren, yang minimalis, mungkin buat yang pengen gaming atau pengen yang buat laptop setup, semuanya akan ada di sana. Jadi kita lagi masih working on that. Plus satu lagi juga gue lagi bikin setup baru buat studio Best.Tech, nanti akan ada videonya coming soon, so stay tune di sana, subscribe dan hidupin notification. Dan yes, kali ini episode kedua, banyak banget yang udah submit dan kali ini juga gila, keren-keren banget, gue sampai mind blown. Dan yes, kita akan share kalian total ada 10 setup pilihan yang kita udah seleksi ya. Gila, tapi ini keren-keren semua. Jadi yes, kalau kalian pengen join, linknya juga udah ada di bawah. Langsung aja, tanpa basa-basi lagi, ini dia videonya. Let's go! Langsung aja guys, kita mulai. Ada 10 setup again, dari yang minimalis, dari yang vintage, dari yang hobinya macam-macam ya, keyboard, kopi, semua ada di episode kali ini. Jadi ikutin terus. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari Christopher Ephraim. Gue kalau ngomong Ephraim keinget sama film itu loh, Watch Dogs ya, atau ya, yang jadi dealer senjata itu. Filmnya keren banget. Dan yes, here we go, kalian bisa cek, cakep banget. Jadi dia dindingnya pakai warna abu-abu krim, kayak mirip sama dinding kita juga. Gue lupa nama catnya apa, tapi nanti gue coba taruh aja di sini. Itu dikombinasikan dengan meja coklat. Mejanya tuh bener-bener ngepas sepas-pasnya ya sama dindingnya ya. Gila, luar biasa. Jadi diukur banget nih, pasti sampai ujung ke ujungnya. Di dinding dia pakai frame-frame foto, dan di bagian kiri dia juga pakai pegboard kayak yang ada di samping ini buat menggantung beberapa peripherals. Nah, yang menarik perhatian gue tuh adalah ini guys, si speakernya. Jadi kalau gue cek speakernya ini namanya adalah Hi-Fi Swans M10 with custom made stand. Jadi speaker ini tuh mirip sama speaker yang gue pakai sekarang, Audio Engine, tapi ini kayak lebih vintage gitu ya, lebih cocok, warnanya keren dengan aksen gold di bagian drivernya. Cakep banget sih. Nanti mungkin coba kita cek ya harganya ya. Monitornya sendiri yes, Xiaomi 34 inci curve dengan yang nge-power si setupnya itu sebuah laptop, yaitu laptopnya Asus ExpertBook B1. Ini bisnis sih ya. i7 11 Gen 16GB 512 SSD dengan Intel Iris Xe graphics card. Boom. Jadi overall setup cakep banget, dan ini kalian juga bisa lihat di waktu malam ya. Jadi warm kayak gitu, hangat banget juga. Jadi dipakai buat siang oke, buat malam juga asik ya, bener-bener setup all in one banget, minimalis dan nyaman, pastinya produktif buat kerja. Sip, itu tadi yang pertama dari Christopher Ephraim. Thank you bro. Sekarang kita lanjut ke setup yang berikutnya. Oke, yang kedua dari Edward Tanujaya. Nah, doi ini salah satu Instagramer yang gue follow karena foto-fotonya tuh kayak cakep-cakep banget, clean banget, dan bikin ngiler setiap kali di foto gitu ya. Yes, jadi ini dia setupnya dia yang gue juga udah sering banget lihat dan suka menjadi inspirasi buat gue juga. Betapa clean, minimalis estetiknya ya. Dari segi pengaturan mejanya semua warna hitam. Kursinya secret lab, tapi dia pilih yang warna abu-abu gitu ya. Kalau gue kan pilihnya yang warna-warna norak gitu ya, biru, merah. Ini dia pilih kayak yang clean banget, estetik. Kemudian desk shelf juga cakep banget dengan speaker LG di tengahnya, di bagian kiri kanan charger, dengan ada juga coffee mug. Ada headphone stand juga, jadi temanya tuh elemen kayu berwarna hitam dan kayu berwarna coklat. Kombinasinya gila, ini kayak monokromatik at its best ya, cuma ada aksen-aksen sedikit warna coklat. Dan dia show off keyboardnya nih, yang mana namanya ini adalah Mode 80, sebuah keyboard TKL 10 keyless ya, yang gua dulu pernah punya. Ini salah satu keyboard premium pertama lah bisa dibilang yang gue punya, walaupun ya gue nggak sempet share kali ya. Tapi ini sekarang versi terbarunya 2022 dengan keycaps yang keren banget juga nih, GMK Moonbeam namanya kalau kalian yang penasaran ya. Dia pakai deskmat dari brand Noir. Ini juga gue pakai wallpapernya ya, kalau kalian bisa lihat, Get Your Shit Done.
Yes, karena ini keren banget. Dia ada beberapa pilihan istilahnya typografinya gitu, sama layoutnya. Ada yang warna putih sama ada yang warna hitam. Dia pakai yang warna putih dan bener-bener cocok, complements setup dia dengan sangat-sangat oke. So kalau kalian penasaran tinggal cek aja langsung Instagramnya Doi ya, gua taruh aja nanti di sini dan di bawah, Edward Tanujaya. Kalau dari segi spek semua HP Omen 15 inci laptop diumpetin di bawah ya, yes, karena nggak kelihatannya kalau bisa lihat di mejanya. Ada Xiaomi Lightbar, again backboardnya pakai IKEA SCADIS. Kemudian apalagi nih, Grid Studio Frame untuk tadi kalau misalnya ada iPhone yang dipretelin di atasnya. Ada Bluetooth speakernya tadi LG X Boom Go. Wireless charging ada Nomad dan ya semua perkakasnya gila sih, estetik. Wah gitu, chef's kiss banget. Thank you Bro Edward yang udah ngirimin juga. Oke lanjut, setup yang ketiga ini dari Gary Javan Theodius. Wah yang ini setupnya bisa dibilang dark mode ya. Setup anak UI startup, user interface. Jadi dia ngebikin desain-desain mungkin buat aplikasi yang ada di smartphone kalian. UI. Sip, foto yang pertama kalian bisa lihat nih ya, jadi dia pakai monitor ARM dengan iPad di bawahnya ya, plus ada charger di sampingnya. Jadi hitam, simple. Kita lihat lebih atas sedikit, dia ada speaker Harman Kardon Aura Studio 3, again warnanya hitam ya, karena tadi tema yang gelap tadi, dan ya cocok banget karena speakernya sendiri dia ada aksen lampu gitu di bagian dalamnya, jadi benar-benar futuristis. Nice, dan keyboardnya dia pakai Keychron K1, ini keyboard TKL tapi yang low profile, wireless juga. Jadi setupnya juga terlihat sangat clean tanpa kabel dengan meja yang gelap. Dan kursinya nih unik nih, gue lihat nih, kursinya adalah Cian dari Kana Furniture, ijo-ijo Swede kayak gitu ya, kayaknya asik banget sih. Karena misalnya dia setup ini dipower menggunakan MacBook, ini adalah MacBook 14 inci ya, MacBook Pro M1 Pro. Dia pakai MagSafe buat ngecas dan HDMI ke monitornya, dan dia pakai mouse dan keyboard tadi wireless, mouse-nya Magic Mouse, ditambah tadi ada satu mug yang isinya segala macam stationery. Cakep banget, to the point, minimalis, jadi ya wah cakep banget. Dari bawah ada USB card reader dari Orico yang gue juga pakai. Cakep banget ini ya. Sisanya ya itu sih, elegan minimalis look aja, dan ya highly recommend buat kalian yang suka minimalis dark mode, ini mantap juga sih. Oke, thank you buat Gary Javan Theodosius, astaga. Oke, thank you buat Gary yang udah ngirimin setup yang ini. Sekarang kita lanjut ke setup yang berikutnya. Yang keempat dari Ivan Hutomo. Wah, ini setupnya juga unik banget gue lihat ya. Ini itu semacam kayak colorful, tapi masih masuk gitu. RGB yang nggak kayak biasanya gitu ya, karena dia pakai wallpaper coklat dan senada juga dengan mejanya yang berwarna tadi coklat kayak maple kayak gitu. Dan kalian bisa lihat nih ya, di bagian meja-mejanya ada Nintendo Switch, ada Xbox, ada MacBook. Jadi dia ada Apple HomePod mini. Wah, banyak banget perkakas-perkakas kecil di mejanya. Dan dia bener-bener effort banget nih sampai nulisin kita nih kayak satu essay kayak gitu ya. Sejarah setupnya, dia share model laptop, dia pakai MacBook Pro 14 inci M1 Pro, base model, monitornya BenQ Mobius iX2710R, monitor 2K 165Hz, tapi di combo sama MacBook, agak aneh. Tapi dia juga ada Xbox Series S ya, kita juga pernah bahas sebelum berpindah ke MacBook. Dia anak Windows sebenarnya yang suka main game tuh, dia banyak banget tulis detail-detail, jadi cakep banget. Aksesorisnya dia ada Joy-Con Zelda Skyward Sword Edition, ada Pro Controller Xenoblade Edition, gila super lengkap. Kemudian ada Mi Computer Monitor Lightbar, di atasnya ditambahin Logitech Webcam C930i, dan mouse-nya dia pakai Logitech Pebble. Nah ini setupnya ketika gelap, RGB banget, tapi entah kenapa gue ngeliat ini masih masuk gitu ya warnanya ya. Mungkin karena tadi ada Nintendo Switch-nya tadi, dan ada beberapa komponen-komponen berwarna lainnya yang ada di meja. Jadi masih enak dilihat ya, walaupun tuh kayaknya ada sedikit LED strip penonjol di belakang monitor yang mesti dirapiin dikit aja. Tapi overall I like it, gue suka kombinasi warna yang anget gitu di mata, tapi juga kayak joyful gitu ya, ceria gitu. Sip, itu tadi dari Ivan Hutomo. Thank you banget Ivan yang udah submission juga. Sekarang kita lanjut lagi ke setup yang berikutnya. Oke, setup kita yang kelima ini dari Stefano Fiore, dan wow, ini setup yang mind blowing banget. Kalian bisa lihat sekarang ya, ini kayak lagi di film-film detektif kayak gitu. Keren banget, kalian bisa lihat dari dekornya. Yes, jadi Stefano Fiore ini adalah seorang arsitek yang pengen bikin temanya vintage.
Tapi ini nggak sekedar vintage, misterius gitu ya, misterius dan kayak ditempel-tempel koran-koran kayak gitu kan seakan-akan kayak detektif gitu kan lagi ngumpulin barang bukti. Ini di bagian kanan mejanya juga ada kopi, jadi dia adalah seorang arsitek yang suka vintage dan juga suka kopi nih ya. Cakep banget dari bagian low angle kanannya ini. Dia ada beberapa peripherals, dia pakai monitor LG 32 inci yang bawah 24 inci. Kemudian dia adalah pakai monitor stand custom, harga 80.000. Wah, gila ini harganya affordable banget dan dilapisin dengan vinyl lantai. Mejanya juga custom ya, kayak letter L kayak gitu, jadi gede banget. Kemudian dia ada lampunya dari Baseus iWalk. Untuk speaker dia pakai soundbar Miva K3 yang ada jamnya di tengah, masih masuk banget juga. Kemudian ada keyboard Rexus dan mouse-nya juga Rexus. Terakhir ada kursi gaming Onyx GX3, nggak gitu kelihatannya di foto ini, sedikit ngeblur-ngeblur aja gitu. PC yang dia pakai, yes, tidak ditulis guys. Jadi ya ini buat kalian yang pengen menikmati setupnya aja. Tapi kalau kelihatan dari sini sih laptopnya laptop Windows gitu ya, yang ada full dengan numpad. Gua tebak ini laptop dari MSI. Sotoy aja, tapi gila ini bener-bener mind blowing banget, gue suka banget. Bravo buat Stefano, keep it up. Semoga arsitek gue juga mungkin one day bisa bikin setup kayak gini ya, kita bisa tektokan lagi nanti mungkin habis dari video ini. Sip, oke, setup kita yang ke-6, lanjut lagi masih dengan tema man cave ya. Kita lihat dari Wisnu Nugraha atau dipanggil Nugi. Yes, jadi setup ini dia menggunakan dual system yang mana ada laptop MacBook dan ada PC gaming yang RGB for life, biru-biru banget. Dia cerita kalau PC ini dirakit dari tahun 2021 yang mana harga lagi tinggi-tingginya. Dia share juga spek untuk PC-nya sendiri, ada Zotac 3060, Intel i5 12400, Gen 12 juga, dan case-nya Dark Flash AIO V2. Kalian bisa lihat tadi pakai AIO cooling juga, PSU-nya 750 watt. Monitornya ganda dengan layout satu vertikal dan satu horizontal gitu ya. Satu vertikal, satu horizontal, dan keyboardnya juga mechanical keyboard RGB. Keyboardnya Faker IK75 Pro. Wow, ini menarik banget dengan switch Water King. Asik. Jadi kalian bisa lihat dari atas juga ya. Keyboardnya ini wireless ya kayaknya ya. Jadi wireless 75% dengan knob. Mouse-nya juga wireless. Daxa R2 dari Rexus. Dan ya kalau kalian lihat dari wide shot-nya, ini adalah setup dimana dia bisa gabungin dengan kamar tidurnya. Jadi ketika dia kerja, habis kerja bisa langsung selonjoran tidur. Gue juga dulu kurang lebih kayak begini guys waktu mulai channel Basing.Tech. Jadi kasur, habis kasur di belakangnya itu adalah ya setup kerja kita gitu. Jadi itu untuk setup dari Wisnu Nugraha atau Nugi. Dia pengen bikin setup ini nyaman dan memang kelihatan ini nyaman banget ya. Terutama dengan karpet di bawah kursinya tadi pasti bisa bergerak dengan sangat nyaman di mejanya. Dan kalau pengen tidur tinggal mundurin kursi, lompat ke tempat tidur aja. Sip, itu tadi, thank you buat Wisnu Nugraha, setupnya asik. Kita lanjut lagi aja ke setup yang berikutnya. Oke, lanjut setup ke-7 ini dari Ferry Febrian, again man cave setup dengan tema gaming banget ya, karena dia tulis seperti itu dan dia cuma menyertakan nih PC gamingnya ada speknya apa aja, kalian bisa cek di sini. Gen i5 12400, kurang lebih mirip sama tadi sebelumnya ya dari segi peripherals. Jadi B660 ASRock motherboard mirip banget sama sebelumnya, cuma bedanya di VGA dia pakai Radeon RX 6600 XT. Jadi ini bisa dibilang mirip sama setup gaming mini PC kita kemarin, cuma bedanya ini lebih gede dan kipas semua. Kalian bisa lihat ya, kipasnya ada berapa tuh? 9 guys, gila banyak banget. Jadi ini pasti dingin sekali PC-nya. Dan juga dia ngasih kita video ya, kalau kalian bisa lihat ya, ini setup gaming mereka yang mana dari samping itu ada TV dengan soundbar Xiaomi dan di depannya ini ada si gaming PC-nya dengan monitor ultra wide. Ya, nggak dikasih tahu monitornya apa, TV-nya apa, cuma yang tadi kalau bisa lihat ini kemungkinan monitornya 34 inci ultra wide yang curve. Oh, ini dari merek Xiaomi, kelihatan dari kakinya. Cuma tadi ketutup karena ada lampu RGB itu ya dari Philips Hugo, di mana di bawahnya juga ada soundbar dan dia pakai mouse dari Logitech G dan keyboardnya itu menggunakan keyboard 60% yang gua nggak tahu apa. Terakhir di belakang ada headphone juga, headphone dari Logitech. Sip, jadi ya kerennya adalah di PC-nya ini dia masukin Iron Man Funko Pop ya kayaknya ya sebagai hiasan kayak gitu dan cakep juga. Jadi mungkin teman-teman yang pengen komputernya lebih personalized bisa masukin Funko Pop di bagian dalamnya. Oke, lanjut setup kita yang ke-8 dari Mulyadin Putra. Ini juga wow banget karena dia bikinin kita semacam presentasi kayak gitu ya.
Wah, mikrologi gitu ya. Sedikit demi sedikit lama-lama malah ke build. Jadi ini dia punya setup lebih ke kayak hampir dark mode gitu ya. Cuma yang menarik tuh di sini guys, dia mengintegrasikan smart home ke dalam setupnya. Jadi dia nunjukin ke kita nih ada video, dia mengaktifkan seluruh setupnya ini dengan satu kali klik aja di smartphone-nya. Dan kalian bisa lihat lampunya hidup semua dan wow, cakep sekali. Ya, jadi dia kayak menggunakan Siri shortcut kayak gitu ya bisa dibilang ya. Yang kalian bisa setting dari smartphone, Google aja, caranya banyak banget. Dan ketika diaktifin, lampunya mati, lampu yang ada di meja semua hidup dan bikin ini nyaman banget ya, sesuai dengan nama shortcutnya, Me Time gitu ya. Jadi buat dia Me Time, ya ini setupnya dan wah banget. Kalian bisa lihat nih, peripherals yang mana cakep banget. Dia ada satu switch nih yang menarik ya. Paling senang sama tombol yang satu ini, ngebantu banget buat switch ke MacBook ataupun sebaliknya. Jadi cukup satu klik, langsung display mouse dan keyboard speaker berpindah secara seamless. Boom! Wow, gimana tuh ya caranya ya? Boleh dong di-share ya, Mulyadin. Penasaran nih, karena kita juga kemarin kan baru aja bikin semacam KVM switch ya. Mungkin dia pakai itu. Cuma ini dia pakai switch sendiri. Nanti kita coba kepoin ke dia nih gimana. Jadi satu klik, karena kita juga sekarang bikin dual setup dengan PC gaming kita dan ada laptop juga. Kadang-kadang kalau tim yang kerja di sini colok laptop bisa langsung kerja juga di studio. Jadi kita pengen coba mengintegrasikan itu. Mantep banget. Dan kalian bisa lihat ada jam yang menarik juga ya. Ada Logitech PowerPlay mousepad, jadi mouse-nya itu tercas secara wireless ya, si Logitech G903, ada headphone-nya G733 juga, semua Logitech ini ya, kayaknya bener-bener tim Logitech banget. Peripheralnya juga ada lampu yang menarik nih ya, yang bisa ngegelembung-gelembung kayak gitu, lampu luar angkasa. Dan ya overall temanya tadi cakep banget ya, tadi setup flex sederhana saya, barangkali bisa memberikan inspirasi. Yes, thank you Mulyadin Putra. Dia kayaknya bercita-cita jadi astronot di dulunya ya, cakep banget. Dan gue pengen tahu tuh jamnya apaan tuh, nggak ditulis nih di sini. Oh ya, satu lagi yang jadi karakteristik utama nih yang gue suka adalah ini, dia bikin custom neon flex. Kita juga ada custom neon flex, tapi yang dia bikin ini adalah 887 mil. Adalah jarak ruangan ini dengan rumah orang tua saya. Wah, ini family man banget nih ya. Laptopnya pakai MSI, monitornya juga pakai MSI, kursinya juga pakai MSI, dan webcamnya pun juga pakai MSI. Jadi dia MSI dan Logitech ya, duo brand banget. Jadi dikombinasikan, tapi juga ada Apple MacBook Air di bawah nyempil. Cakep banget setupnya Mulyadin Putra, thank you for sharing, semoga jadi inspirasi buat teman-teman. Oke, masuk ke setup kita yang ke-9. Ini mengusung tema putih tapi ada sedikit ijo-ijo botanikalnya gitu menurut gua ya. Sip, jadi ini bisa dibilang juga PC gaming setup yang PC-nya dibuild pada saat harga GPU gila-gilanya katanya di September tahun lalu 2021 ya. Jadi buat dipakai kerja sambil buat gaming juga. Speknya Ryzen 5 5600X, RAM-nya 16GB Corsair, PSU-nya 750 watt, kemudian dia pakai AIO ID cooling. Wah, ID cooling ini jadi banyak reputasi bagus. Dan mobonya ASRock B550M dengan case Darkless DLM21 dan GPU-nya pakai GTX 1660. Sip, itu tadi monitornya Asus 27 inci. Speakernya adalah speaker Tonet and Thunder Curbis, speaker bookshelf ya, yang karakteristiknya juga punya ciri khas banget. Dan yang paling menarik di sini keyboardnya banyak sekali, Bung. Ya, kamu mungkin juga salah satu yang terjerumus ke dalam mechanical keyboard nih ya. Dan di atas sedikit kalian bisa lihat tuh ada beberapa tanaman-tanaman yang bikin aksen-aksen hijau, cukup oke juga. Ya, keyboard-keyboardnya dan juga packboard dari IKEA Skadis. Ya, setup ini sebenarnya posisinya ada di samping jendela. Cuma waktu di foto nih kayaknya dia nggak buka nih jendelanya. Sayang banget. Karena di foto yang terakhir baru dibuka nih kayaknya di jendelanya ya. Jadi terangnya juga lumayan masuk dan gue suka sih tema setup di samping jendela gini, pasti memberikan ambience yang seger gitu ketika matahari masuk. Nah, untuk keyboardnya sendiri ada 5 ya, di list aja di sini. Aku ada DZ60 sama DZ60, dia suka bener-bener mechanical keyboard yang custom, jadi custom sendiri semuanya, custom case, custom keycaps, dan custom yang lain-lainnya. Sip, itu tadi setup yang ke-9. Cakep juga, thank you buat Nurfa Yoga yang udah ngirimin. Sekarang kita lanjut aja ke setup kita yang terakhir. Sip, langsung lanjut ke setup ke-10. Kalau tadi kita setup di samping jendela, ini di depan jendela dari Yudis Pramana. Yes, kalian bisa lihat, wow, minimalis to the max ya. Cuma ada keyboard, mouse, dan monitor. Mana PC, mana laptopnya, tidak terlihat karena PC-nya ada di bawah. Nah, ini yang gue suka banget karena dia pakai mini ITX ya. Jadi PC yang kecil, minimalis, ini dia pakai case dari Lian Li
Q58 Black. Cuma sayangnya kenapa tidak dibanggakan nih PC-nya ya. PC-nya malah ditaruh di lantai. Jadi ya mungkin dia pengen mejanya yang benar-benar clean ya kayak tadi kalian bisa lihat. Cuma ini PC-nya lumayan banget, dia pakai Core i9 10900. Wah, buset deh. Mobonya Asus ROG Strix H470i. Ini salah satu mobo yang high end juga pada zamannya. RAM-nya 2x16GB, 32GB. VGA RX 5700 XT. Wow, ini gila juga. Dan dia pakai Hackintosh. Jadi dia SSD Hackintosh Lexar M.2 512. Kemudian aja juga ada SSD buat Windows. Jadi ini dual system ya. Buset dah, keren banget. Jadi dari satu mini PC ini dia bisa punya Windows dan juga bisa punya Mac. Nah, bisa lihat sekarang dalam posisi Mac ya kalau di foto ya. Dan Mac-nya nggak ada karena Mac-nya dalam bentuk PC tadi. Luar biasa, keren banget. Dan si Yudis ini juga dia hobi mechanical keyboard. As you guys can see, keyboardnya banyak banget itu di kiri. Ada 4 buah keyboard. Dan 2 di atas ada TKL, kemudian di bawah ada 75% dan terakhir ada 60% yang kalian bisa lihat ditaruh semua di meja ya keyboardnya ya. Keren banget. Sedangkan keyboard yang di meja sendiri dia pakai dari Srama Works Ion Zenith. Jadi ini keyboard yang agak nyeleneh layoutnya ya, 65% ditambah ada navigation cluster di bagian kirinya. Lucu banget dan warnanya juga hijau, warna kesukaan gua. Cuma sama dashmatnya warna biru nih. Ini dashmatnya juga kalau nggak salah dari dashmat lokal, Tengen Scrollworks X Bluesville Indigo. Jadi mungkin kalau keyboardnya warna biru cocok, tapi ya masih oke lah, masih masuk. Temanya again minimalis banget. Speakernya ini juga speaker yang menarik, Kento U4. Ini adalah speaker yang ukurannya cukup gede, ya, medium bisa dibilang ya. Di atasnya audio engine yang gua pakai A2 Plus, ini yang 4. Ya, jadi yang medium ada yang lebih gede lagi biasanya gitu. Dan ada pakai speaker stand juga. Jadi speaker stand ini penting karena dia ngarahin si audionya langsung ke kuping kita gitu. Jadi kayak angle towards our face. Cakep. Monitor LG WN75C Ultra Wide. Gue nggak tahu berapa inci ini, kayaknya lumayan gede. Kalau nggak 34 nya 38. Ada monitor ARM North Bayou. Webcam Logitech C270 basic banget. Sisanya Logitech MX Master 3S dan dia juga ada mouse gaming. Dimana itu adalah si tadi yang lagi digantung Logitech G703 Lightspeed. Meja custom di tukang kayu dan kursi dia pakai Atria Zebra Low. Mantep banget. Thank you buat Yudis yang udah ngirimin setup yang keren. Bagi dong tipsnya gimana bisa bikin mini PC dengan dual OS tadi ya. Nanti kita tektokan aja. Oke. Sip, I think itu aja guys. Keren banget setupnya. Mungkin yang kalau gue ditanya yang jadi highlight tadi mungkin setup vintage dari Bapak Arsitek ya. Itu keren banget, luar biasa, kayak bener-bener lihat di film-film Jepang gitu. Jadi well done. Dan setup-setup lain juga tetap menginspirasi sih gue. Jadi semakin semangat nih pengen bikin konten setup berikutnya. Jadi let me know kira-kira mana yang jadi favorit kalian. Share juga di kolom komen section di bawah. Dan kalau kalian pengen ikutan buat build setup flex berikutnya, kita akan adain lagi pastinya. Jadi join aja ke Discord community kita ya. Gue taruh linknya juga di bawah buat tahu nanti cara ikutannya gimana. Dan juga kita akan share pasti ke YouTube community, jadi make sure kalian subscribe dan hidupin notification aja. Thank you so much guys for watching. Like kalau kalian suka videonya, jangan lupa juga di komen di bawah tadi ya. Apa yang kalian pengen, kritik, saran, pertanyaan. Yaudah itu aja lah. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Wow. Gila, makin gila nih buat setup flex ya.